Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah menggerakkan hati Bapak Ibu untuk hadir berjamaah duduk menjelang waktu Isya. Semoga Allah menjadikan ini sebagai tambahan amal ibadah dan berpahala berlipat ganda insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap dengan kita ringannya bersolawat kepada Rasulullah, kita dapat meneladani akhlak beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, seandainya aku diperbolehkan mengambil kekasih selain Robku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Hanya saja yang diperbolehkan adalah menjadikannya sebagai saudara se-Islam dan mencintainya. Itulah kedudukan Abu Bakar di diri Rasulullah, Pak. Rasulullah itu sebetulnya ingin meminta Abu Bakar ini kepada Allah seperti Harun dan Nabi Musa alaihissalam, Pak. Tetapi Allah hanya menjadikan Abu Bakar sebagai teman perjuangan Rasulullah, tapi tidak menjadikannya seorang nabi. Itulah kedudukan Abu Bakar ini di hati Rasulullah, sangat dicintai oleh Rasulullah, dan beliau inilah yang menemani Rasulullah di saat sesempit apapun. Mau berkorban harta dan jiwanya untuk Islam dan untuk Rasulullah SAW. Mungkin kita masih ingat ya Pak ya, Rasulullah itu sampai menangis ketika hijrah, di mana Abu Bakar Siddiq mengorbankan dirinya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam gua dan membiarkan Rasulullah berada di luar. Jadi waktu bersembunyi di gua Sur itu, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, tetaplah engkau berada di luar, biar aku yang masuk ke dalam. Bila ada sesuatu yang membahayakan di dalam, biar aku yang terkena duluan. Asal engkau selamat ya Rasulullah. Itu Pak. Begitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an masuk ke dalam gua itu, ternyata betul Bu, banyak hal yang membahayakan di dalam gua itu. Banyak ini adalah jumlah ular di dalam lubang-lubang gua tersebut. Kita semua tahu Bu, ular derit padang pasir itu kalau sudah menggigit 21 menit cuman bisa hidup lagi Pak, karena dia cepat membekukan darah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq Bu? Dirobeknya lah bajunya, ditutupnya lah semua lubang ular itu Pak. Baju sudah habis, hanya tinggal celana aja lagi. Rupanya masih ada satu lubang lagi di lantai dan tidak ada penutupnya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mengorbankan kakinya untuk menutupi lubang ular itu. Bapak sebaik-baik apapun berkawan, kalau kan macam ini pengorbanan mati lah situ. Saya tidak sanggup. Berat nih Bu, ditutup lubang ular itu dalam posisi duduk yang tidak nyaman. Baru kata Abu Bakar Siddiq, silahkan masuk ya Rasulullah, di dalam sudah aman. Masuklah Rasulullah ke dalam gua Sur itu Bu. Jadi karena posisi Abu Bakar di dalam gelap, Rasulullah dari terang,
nampak oleh Abu Bakar betapa letihnya wajah Rasulullah. Karena udah pasti kurang tidur Pak selama di perjalanan itu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, tidurlah di atas pangkuanku. Udahlah posisi duduk ndak enak Pak. Rasulullah disuruhnya tidur di atas pangkuannya. Dalam keadaan menutup lubang ular di kakinya. Bapak sesayang apapun sama istri Pak, tak akan mau Bapak paling 5 menit atau geser berat, udah berat. Tak apa-apa yang dimakan sampai segemuk ini, bertaruh kepala tuh Pak. Ini udahlah posisi duduk ndak enak, Rasulullah pula di atas pangkuannya. Begitu Rasulullah sedang nyenyak tidur, bergeraklah kaki Abu Bakar Siddiq Pak. Menengok pergerakan itu, ular itu langsung dipatuknya kaki Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq ketika menceritakan hal ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an? Seluruh tubuhku mampu menahan sakitnya gigitan itu. Betul-betul tidak terkejut sama sekali Bu, dipaksa kan dia. Tapi mata tidak bisa, badan tidak bisa menahan, mata tidak sanggup. Meneteslah air mata Abu Bakar Siddiq dan jatuh ke pipi Rasulullah. Di situ Rasulullah terkejut Pak, karena kalau di padang pasir nih Bu ya, siang panas betul, malam dingin betul. Air mata sakit tuh kan, ingat Bapak Ibu, dalam ilmu psikologi, air mata yang dalam keadaan sedih, sakit, takut, marah, benci, panas. Dalam keadaan bahagia, naik rumah baru, anak wisuda, pernikahan anak, nangis, dingin. Nah, jadi tangis bahagia dan tangis kesedihan. Karena yang jatuh air mata kesedihan, panas, terkejut Rasulullah Pak. Ada apa Abu Bakar? Kakiku digigit ular ya Rasulullah. Bagian mana yang tergigit? Ditunjukkan oleh Abu Bakar itu dalam gelap. Diludahi oleh Rasulullah. Hilang bisanya, hilang sakitnya, sembuh seperti sedia kala. Tapi itu ingat, itu ludah Rasulullah. Bapak janganlah Bapak coba baca ke orang Al-Fatihah itu Bapak ludah, kan luka infeksi anak orang nanti Pak. Janganlah buat, ini kadang kita ini adalah suka memandai-mandai itu Pak kan. Begitu pagi pas keluar dari Gua Sur, terkejut Rasulullah, tengok Abu Bakar tidak berbaju lagi Pak. Terbayang Rasulullah berapa dinginnya semalam. Abu Bakar tidak ada selimut, buka baju. Itu menangis Rasulullah. Nah, disitulah Rasulullah berdoa, ya Allah, letakkanlah Abu Bakar pada derajatku di surga. Itu tuh dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau untuk seperti Nabi Harun, tidak. Itulah kedudukan Abu Bakar Bu. Sehingga Rasulullah berpesan, setelah aku wafat, ikutlah sahabat-sahabatku, gigitlah mereka dengan gigi geraham. Artinya perkataan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengarlah. Boleh dipakai untuk sebagai nasihat diri. Nah, itulah pesan Rasulullah itu Pak. Karena Abu Bakar Siddiq ini dan sahabat seperti Umar, Utsman, Ali, itu mereka memang kedudukannya secara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu cukup komplit Pak. Dan mereka tidak akan mungkin menyeleweng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi salah satu nasihat Abu Bakar Siddiq itu yang terkenal Bu. Apa kata Abu Bakar Siddiq dalam suatu khutbahnya? Hisablah diri kalian sebelum tiba waktu penghisapan kalian. Nah, ini pesan Abu Bakar Siddiq. Banyak-banyaklah kita introspeksi diri. Kadang kita sudah merasa amal kita ini udah cukup Pak, diterima oleh Allah. Rupanya kadang seperti buih di lautan, habis. Kita tidak pernah tahu Bu. Dulu udah pernah saya sampaikan, cara ngeceknya itu kan mudah Pak. Dari hadis Rasulullah, at-tadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang punya banyak harta kemudian habis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut itu nanti di akhirat datang bawa pahala solat, puasa, zakat, haji, tapi suka menghina, mencaci orang,
menggunjing orang, habis pahalanya. Dari situ aja udah bisa kita ngecek tuh Bu, dalam satu hari itu. Apa kata para ulama? Cara kalian mengoreksi diri itu seperti kalian mengoreksi orang lain. Kita kan mudah mengoreksi orang, Pak. Bapak tuh kenanya di sini, dia sebetulnya sama dengan itu tuh, Pak. Kalau kita kan pas ngoreksi orang detail kita, Bu. Tahu kita semuanya. Begitulah itu jadi patokan untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kita ada ndak menghina orang dalam satu hari, mencaci maki orang, menggunjing orang. Walaupun pakai kalimat apa ya Pak ya, aku bukan memburukkan orang sebetulnya ya. Cuman haruslah aku sampaikan. Datang kawan mengatakan, tak apa-apa Pak, biasa itu. Kalau memang nyata itu tidak masalah. Kan ini itu pancing lah jadi ya Pak kan. Itu berat Pak, termasuk saya sendiri ya. Pak Ayah dari sini nih Pak. Nah maksud saya itu apa Pak? Jadi kita tuh tirulah sahabat Rasulullah sebelum tidur ya Bu. Ya Allah, aku sedekahkan diriku untuk diceritakan oleh siapapun. Jangan beri mereka dosa, karena kita pun tidak bisa Pak untuk terhindar dari itu. Ini diburukkan orang, terkecil hati, memburukkan orang enak. Nah itu yang tidak bagus tuh Pak. Karena kita tahu kelemahan kita, sedekahkanlah diri kita ini untuk diceritakan orang. Jangan beri mereka dosa ya Allah, karena kita berharap Allah pun mengampuni kita di saat kita terlepas menceritakan buruk orang, karena ini sulit untuk dihindari. Mencaci orang, menghina orang, tidak mungkin tidak ada kita dalam satu hari Pak. Pasti ada kadang terhina orang, tercaci orang. Kadang tertengok ibu nih, kulit yang ibu yang satu nih hitam pakai lipstik warna merah terang Pak, macam dendeng belado. Ibu di sebelahku nih Kak, ada tersebut juga Pak. Tidak ada kita nih yang lepas dari itu Pak. Ingat saya orang kaya sedekah sama pengemis, kemudian pengemis itu berdoa Pak, ya Allah murahkanlah rezeki Bapak ini, sukseskanlah kehidupannya. Datang orang kaya nih, untuk kau aja lah doa tuh, kalau aku tidak perlu lagi. Kan udah terhina orang tuh Pak. Saya takut kan Bapak tuh, gawat Bapak. Habis usaha Bapak bangkit, takut dia Pak, banyak istighfar, terlepas lah namanya Pak kan. Karena memang terlepas kita Bu. Terhina orang, gen-gen cemeeh ini kan ngeri orang Indonesia nih. Tak dari siapa lah turun kultur itu ke kita tuh Pak. Heran saya Pak. Mudah betul kita kadang meremehkan orang tuh, menjatuhkan orang. Belum lagi kita ada mungkin berburuk sangka sama orang. Kemudian ada lagi kita ini yang suka merampas harta orang secara tidak sah. Ada di antara kita ini yang suka menzolimi orang. Nah inilah yang membuat kita tuh semakin tawaduk Pak. Kalau kita introspeksi diri itu Bu, agak tawaduk kita jadi ya Pak. Mau dihina orang, awak banyaklah kekurangan. Kita bilang orang merampas harta orang secara tidak sah, awak pun ada juga macam itu. Kadang Bu ya, ingat saya dulu kejadian di IKMI itu, waktu belum ada handphone nih Pak. Adalah ustadz suka tidur dia di IKMI itu dekat samping telepon tuh Pak. Jadi misalnya datang orang dari Tanjung Pinang nelfon, ustadz yang apa nih ada enggak Pak? Disebutkan ustadz itu nama dia, nanti bilang iya nanti saya kirim dia. Rupanya enggak, dia yang berangkat Pak. Kan itu merampas harta orang juga tuh Pak. Sampai menelpon orang dari luar kota tuh, enggak ada ustadz lain selain dia lagi, kok dia terus yang dikirim, rupa dia yang motong-motong kawan Pak. Nah itu terjadi Bu. Jadi ternyata kita tidak bisa lah bilang oh bidang kami ini lebih mulia, tidak lah bisa Pak. Macam kuota haji, terkejut saya Bu, rupanya main jual-jual aja Pak, bisa harganya satu sekali berangkat 1,2 miliar Pak. Coba tuh orang 26 tahun menunggu, dia dijualnya kuota tuh Pak. Orang kalau untuk ibadah nih Pak mau miliaran pun mau orang. Akhirnya itu Bu dijual lah, ada 9.000 kuota yang dijual. Orang menunggu, sebetulnya kan tidak masuk akal Pak. Apa yang menyebabkan sampai 26 tahun menunggu tuh? Rupa dilelang barang nih. Itulah yang terbuka di Dewan sekarang tuh Pak kan. Dia kayak manapun pasti terungkap. Lambat laun pasti terungkap. Itu ajang kita introspeksi diri Pak.
Kalau kita bilang orang macam ini, awak macam itu juga. Kalau sempat di posisi dia, kita bilang orang parah, masa kiai melecehkan perempuan, karena kita tidak di posisi dia. Coba di posisi dia kejadiannya, mungkin akan melakukan hal yang sama pula, Pak. Jadi memang tersumbat mulut kita nih, Bu. Kita rendahkan anak orang, anak awak belum tentu lagi kan jadi, Pak. Nah, itu guna introspeksi diri, membuat kita menjadi orang yang tawadhu. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, sungguh tidaklah suatu kaum yang meninggalkan jihad fisabilillah kecuali Allah menimpakan kefakiran kepada mereka. Kalau jihadnya para sahabat dulu tuh, Pak, kan pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, ada ndak amalan yang bisa melebihi jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, kau sholat non-stop, puasa kau non-stop, sampai orang jihad itu pulang, baru bisa imbang. Jadi puasa non-stop, sholat non-stop, sampai orang pulang perang, itulah nilainya. Maksud Rasulullah itu apa, Bu? Susah mencari pembandingnya. Itu juga dengan kurban, Pak. Kan ditanya oleh sahabat, ada ndak yang bisa mengalahkan pahala kurban? Kata Rasulullah, kau bawa seluruh harta kau pergi bawa perang, kemudian mati kau, baru seimbang dengan pahala kurban. Itulah yang bisa menandingi pahala kurban. Makanya orang berusaha untuk bisa ikut kurban tuh, Pak. Karena nilainya di atas lah daripada jihad fisabilillah. Bawa harta, tuh pergi perang, tuh mati kita, baru sebanding nilainya. Nah, itu pula dia, Bu. Jadi masing-masing amalan ini punya kelebihan yang tidak bisa pula diukur oleh amalan yang lain. Bahkan ada sahabat, Pak, kalau ingat Bapak Ibu saya pernah nyampaikan, Said As-Sulami. Said As-Sulami itu, Bu, dia ketika Rasulullah ceramah, bertanyalah dia, ya Rasulullah, apakah wajahku yang jelek ini, tubuhku yang pendek hitam ini akan bisa menghalangiku masuk surga? Tertolakkah aku masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, Allah tidak memandang fisikmu, Said. Allah memandang ketakwaanmu. Kau sangat berharga di sisi Allah. Tapi kenapa kau bertanya seperti ini, Said? Udah 8 kali aku melamar perempuan, kena tolak aja Rasulullah. Aku takut perempuan di dunia aja nolak aku, apalagi bidadari, katanya. Mendengar itu terhenyuh Rasulullah, Pak. Kau kenal dengan Ammar bin Wahab? Kenal ya Rasulullah. Dia punya anak perempuan cantik, namanya Atikah. Katakan Rasulullah ingin menikahkanmu dengan anaknya. Oh, dapat rekomendasi khusus, Bu, dari Rasulullah, Pak. Pergilah Said ke rumah Ammar bin Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Said. Keluar Ammar bin Wahab. Ngapa kau, Said? Aku dipesan Rasulullah tadi, katanya kau punya anak perempuan namanya Atika. Terus Rasulullah ingin menikahkan aku dengan putrimu. Kau jangan kau olah aku, Said. Kau akulah, kau bohong-bohong, kau berdosa, kau bawa nama Rasulullah. Itu terserah kau. Kalau kau tidak mau Ammar, itu kan terserah kau. Pergi Said. Dia santai aja, Bu, karena dia sudah terlatih ditolak 8 kali pengalamannya. Jadi nyantai, Pak, kena tolak itu udah biasa. Udah sebanyak itu pengalaman gagal, Pak. Manalah masuk-masuk hati lagi. Kemudian terdengar oleh anaknya yang nama Atika ini, ayah, aku tadi mendengar katanya dia utusan Rasulullah. Rasulullah ingin menikahkan aku dengannya. Dia pasti tidak berbohong, ayah. Berarti dia istimewa di sisi Rasulullah. Nikahkan aku dengannya. Itu, Bu, dicari perempuan tuh. Berarti dia orang istimewa nih. Aku mau sama dia. Aku tidak memandang fisiknya, ya, karena dia dari utusan Rasulullah. Cepat kejar, ayah, daripada turun ayat mengenai kau tadi menghina Said As-Sulami. Berlarilah Ammar bin Wahab nih. Said dah sampai ke sisi Rasulullah. Gimana Said? Apa kata Ammar bin Wahab? Macam biasa lah ya Rasulullah. Tolaklah. Siapa lah yang mau menerima aku nih? Baru terengah-engah Ammar bin Wahab berlari. Maafkan aku Rasulullah, aku sangka dia tadi berbohong atas namamu.
Anakku mau ya Rasulullah menikah karena rekomendasimu kepada Said untuk anakku. Mendengar itu takbirlah semua sahabat, Pak. Langsung Utsman bin Affan, ya duit, kau belilah peralatan kau. Abu Bakar turun, Umar turun, pokok turun semua, Pak. Kalau kita kawan lama belum menikah itu kan waktu sebelum menikah kita janjikan, pokok nikah kau aku nanggung isi kamar kau. Begitu kawan mau nikah hilang semua, Pak. Dia anggapannya tidak mungkin dia nikah. Kalau sahabat tidak jadi dulu langsung wah nyumbang semua, Pak. Senang hati Said nih, Bu ya. Yang perempuan itu pun bahagia pula, Pak. Ini luar biasa nih dari Rasulullah. Paginya pergilah dia ke pasar. Rencana mau beli alat-alat untuk nikah. Terdengar kabar, Bu, pasukan disuruh berkumpul untuk berjihad fisabilillah. Galau dia, Pak. Awak ingin betul nikahnya. Tapi ini ada panggilan jihad fisabilillah. Tidak jadi dia beli alat untuk nikah dia, Bu. Antarannya pun tidak dibeli ya. Dibelinya kuda perang, tombak, baju besi, pedang. Tidak jadi dia ke rumah perempuan nih. Langsung dia ikut baris, Pak. Begitu perang dimulai, Bu, heran juga Rasulullah, siapa lah yang di depan nih. Selebihnya orang baju besi dah buruk-buruk, Pak. Dia baru. Dapat pas mendekat Rasulullah, nampak kulitnya hitam dari balik baju besi itu. Kau Said? Iya ya Rasulullah. Kau besok mau nikah Said, ngapa kau ikut perang? Kalau aku masih hidup besok Rasulullah, aku akan menikah dengan Atika. Tapi kalau aku mati, bukankah kau mengatakan bidadari tidak akan menolak aku? Itu mulailah perang, Bu ya. Begitu perang selesai, dilihat-lihat semua jenazah, termasuklah jenazah Said As-Sulami. Menangis Rasulullah nengok dia, Pak. Itu begitu orang kalau kita tuh, Pak, disuruh tuh macam Ukraina, Bu. Berapa banyak yang melarikan diri anak muda ya, Pak, daripada perang ya. Lari dia, Bu. Kemudian ya yang Said As-Sulami ini, Pak, menangis Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah menangis, langsung Rasulullah tersenyum, Pak. Setelah Rasulullah tersenyum, langsung menghindar Rasulullah dari melihat Said As-Sulami. Terkejut Rasulullah, langsung pergi. Sahabat yang memperhatikan itu agak aneh, ya Rasulullah. Kenapa kau pada awal melihat jenazah Said kau menangis? Setelah itu kau tersenyum. Seperti yang ketiga kok macam benci kau sama Said, ya Rasulullah. Kau langsung berpaling darinya. Aku menangis karena laki-laki seperti Said ini langka. Dia sangat ingin menikah. Udah 8 kali kena tolak. Dapat jodoh sekarang ya. Tapi dia lebih mencintai Allah. Ikut dia berperang. Ini langka. Kemudian kenapa aku tersenyum? Allah memperlihatkan tempat tinggal Said di surga kepada aku. Itu yang membuat aku tersenyum. Dan ketika aku berpaling itu, aku terkejut. Ramai bidadari yang menghampiri jasad Said. Sampai saking berebutnya, tersingkap-singkap betis bidadari ini. Itu yang membuat aku berpaling. Sedang kita nengok kaki perempuan duniawi aja, Pak, tidak bisa kita tidur malam. Apalagi bidadari, terkembangnya terus mata nih, Pak. Sudah. Nah, itu yang membuat Rasulullah berpaling. Sekarang ini, Bu, apa kata Rasulullah dalam satu hadis? Hampir saja kalian disantap umat Islam ini oleh orang dari segala penjuru seperti makanan yang terhidang. Kata sahabat, apakah kita sedikit pada saat itu Rasulullah? Kalian ramai, tapi kalian seperti buih di lautan. Sampai dicabut Allah rasa takut dari musuh-musuh kalian, karena kalian tertimpa penyakit wahan. Apa wahan itu ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Jadi sekarang ini, Bu, orang udah takut jihad, Pak. Menyampaikan kebenaran, taruhlah tidak berperang, kita sekarang ini menyampaikan kebenaran, Pak. Pasti takut orang. Sekarang aja Ustadz berebut jadi tim sukses, Pak. Duit lumayan, Pak, 1 titik hitungannya, Pak. Saya heran kok tidak ada yang berani dekat ke saya. Padahal saya mau aja sebetulnya, Pak. Tidak ada lah yang mau dekat. Ada, Bu, ada yang nelfon. Tapi tegas saya tolak karena memang ujiannya berat, Pak. Duit ini betul.
Awak susah memang Pak. Cuman macam mana lah. Kalau untuk yang seperti itu kita tidak kenal Pak. Pilihlah Bapak ini, tidak mungkin Pak kan. Berebut jadi tim sukses itu Bu, ustaz-ustaz. Ini tidak ada yang tulus. Saya ingin itu kita mau mendukung orang itu tulus lah Pak, gitu Pak kan. Tulus, kita tidak ada kepentingan apa-apa. Memang kita cinta sama beliau, kita dukung. Itu baru enak Pak. Tidak ada pakai duit atau bagi-bagi paket besok Pak kan. Kalau terpilih besok, itu tolong-tolonglah tuh proyek semenisasi. Jamaah masjid kita ni yang tulus-tulus kalau mendukung orang itu salut saya. Itu betul tuh Pak, mantap seperti itu tuh. Pokok kita memilih orang karena ketulusan kita, karena kita tahu. Jadi sekarang tuh orang tertimpa penyakit wahan nih Pak. Itu yang sulit tuh akhirnya sekarang yang tauhid, orang bertauhid dianggap syirik, orang syirik itu yang dianggap bertauhid Pak. Itu terbalik sekarang nih. Nah ini yang maksudnya kita dikeroyok, udah lemah kita, karena kita tidak berani lagi berjihad Pak. Nah itu yang kata Abu Bakar Siddiq, maka kefakiran akan menimpa mereka. Hidup orang fakir itu maksudnya apa Bu? Seharusnya kan orang fakir itu kan hidupnya gelisah, resah. Ini fakir dalam tanda kutip nih Bu ya, bukan orang miskin itu yang gelisah, enggak. Fakir itu kan pengertiannya dia kekurangan. Tidak ada penghasilan, padahal duit banyak nih Pak, harta banyak tapi tidak bahagia. Itu maksudnya itu Pak, tidak bahagia karena dia meninggalkan jihad fisabilillah. Yang penting kita kerjasama ini, kerjasama itu, akhirnya kegelisahan yang dapat karena sekarang orang sudah meninggalkan jihad. Nah jihad yang terbesar dalam Islam itu Pak, menyampaikan kebenaran kepada penguasa zalim. Itu tuh yang berat Bu, resikonya hilang Pak, tidak ada ndak ya. Kalau kita bekerja, hilanglah pekerjaan kita tuh. Nah, itu udah jelas tuh. Kita menyampaikan yang kita sampaikan benar, risikonya memang berat. Tidak mungkin tidak. Waktu Umar menyampaikan ke Abu Bakar Siddiq gara-gara perang Yamamah itu Bu. Perang Yamamah itu kan banyak penghafal Quran yang meninggal Pak. Kata Umar, kita bukukanlah Al-Quran ini Abu Bakar. Karena penghafal Quran banyak yang meninggal. Kau itu berkeras Abu Bakar nak mau Pak. Nah, ini tidak pernah dibuat-buat Rasulullah nih, tidak mau Abu Bakar. Tapi Umar terus menyampaikan, karena Abu Bakar penguasa Pak, dia bisa keras dia dengan apa dia. Tapi akhirnya melunak Abu Bakar, kata Abu Bakar, Allah akhirnya melapangkan hatiku karena Umar selalu mengingatkan aku. Itulah dibukukan Al-Quran itu jadinya. Nah, itu yang sekarang itu memang terjadi. Misalnya gini lah Pak, misalnya ada pemimpin dia baik sama saya, sering ngasih duit, sering ngasih bantuan, tidak mungkin lah saya berani. Itulah banyak ustadz nih meninggalkan jihad fisabilillah itu sekarang Pak. Takut menyampaikan itu tuh, karena nanti hilang dunianya Pak. Lumayan Pak, asal pandai menjilat sekarang nih Pak, enak gitu Pak. Pokok pandai aja lah, banyak tuh. Nah itu yang di bagian kami ini sekarang udah banyak yang masuk ke situ tuh Pak, dan tidak bisa apa-apa lagi. Kalau udah terkunci itu tidak akan bisa lagi Pak. Itulah akibatnya kefakiran melanda kita. Setelah itu apa kata Abu Bakar Siddiq? Dan tidaklah perbuatan zina merebak dalam suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan siksanya kepada mereka. Sekarang ini Bu, udah biasanya tsunami itu kejadiannya kan sekian ratus tahun sekali Pak. Kalau sekarang ini kan udah rutin Pak. Asal ada badai, banjir tiap sebentar aja Bu. Saya ceramah ke Padang minggu lalu 3 hari. Begitu banyak jalan ditutup tuh Pak. Saya habis lewat ngisi Isya di Ibumi itu, kafe Ibumi dekat Padang Panjang tuh, banjir lah balik sudah tuh Pak. Untung Ustaz dah lewat Ustaz. Ini baru beritanya nih, naik air ke jalan tuh semuanya. Memang dahsyat amalan Ustaz ya kata. Saya bilang doa kalian tuh yang dahsyat. Kalau saya ini tidak didengar Allah lagi doa saya ini, tak apa-apa kelakuan saya. Karena saya mau ceramah itu berdoa orang tuh Pak kan. Ya Allah selamatkanlah Ustaz Nazril sampai ke Padang nih. Kan tentu berdoa dia Pak. Itu yang membuat selamat doa jamaah tuh Pak. Kalau doa kami ustaz-ustaz nih Bu, tak ada dengar Allah lagi tanda kelakuan tak apa-apa buat Pak kan. Beda 50.000 amplop mau diganti kan ya. Nah itu Pak,
Kemudian berarti apa tandanya Bu? Zina sudah merebak. Kalau yang sampai sekarang nih abadi Bu ya, sama kerangka-kerangka orangnya jadi batu tuh Pompei Pak kan. Pompei itu betul-betul habis semua. Tidak ada yang selamat. Kalau kaum Nabi Lut itu kan udah timbun-timbun tuh Pak. Kalau ini sekarang udah ditemukan Bu, satu kota tuh habis orang semua dan bangkainya masih ada tapi jadi batu semua. Akibat perzinaan, kemudian homoseksual. Udah ngeri apa Bu ya, banyak apa siksa itu sudah turun Pak. Dan ingat Allah ini menyiksa tidak selamanya dengan hal-hal yang mengerikan. Perasaan kita resah, gelisah itu kan ada siksaan tuh Pak. Tidak merasa tenang hidup, duduk di sini tidak enak, duduk di sana tidak enak. Itu kan ada cara Allah menyiksa kita sebetulnya. Jadi kadang Allah ini ada menyiksa kita dengan kenikmatan. Karena perzinaan sudah merebak. Dulu hanya satu lokalisasi Pak. Sekarang betul-betul di tengah kota udah banyak lokalisasi sekarang. Yang berkedok-kedok, macam-macam lah kedoknya itu. Nah, dan ini bisa cuci tangan Pak. Orang bilang ya kami hanya memberi dia izin kan izin ini. Nah, kan itu ya Pak ya, bisa seperti itu jadinya. Nah, itulah banyak siksaan. Sekarang cuaca panas saya minta ampun Pak. Disangka orang AC masjid juga yang rusak. Rupanya memang panas Pak. Udah diservis pun AC tetap panas sekarang. Ini Allah sudah menampakkan siksanya kepada kita. Inilah pesan Abu Bakar Siddiq yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, apa kata Abu Bakar Siddiq dalam nasihat yang lain? Ketika dia sudah dijadikan khalifah, apa kata Abu Bakar Siddiq? Demi Allah, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Posisi aku ini terpaksa. Itulah kelebihan sahabat tuh Pak, selalu menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Waktu pelantikan Abu Bakar Siddiq ini Bu ya, sempat bentrok juga antara kaum Ansor dan Muhajirin. Akhirnya kata Umar, kita ridho Abu Bakar menggantikan Rasulullah sebagai imam dalam solat. Masa kita tidak ridho untuk mengangkatnya sebagai pemimpin? Nah, jadilah Abu Bakar Siddiq. Maka kata Abu Bakar Siddiq, aku ini bukan yang terbaik di antara kalian. Aku ini keadaannya terpaksa. Karena memang harus menerima. Karena kita ingat Bu ya, sahabat-sahabat Rasulullah ini agak takut berurusan sesuatu yang bukan bidang dia, itu yang ditakutkan ya Pak. Ada sahabat yang diangkat jadi pejabat, dia ngomong apa Bu? Boleh enggak ditukar sama hukuman pancung? Ya begitu, itulah takutnya Pak. Daripada menjabatnya, bisa enggak tukar sama pancung aja. Karena dia tahu diri dia tidak akan sanggup. Rasulullah kan sudah bilang Bu, jangan beri jabatan kepada orang yang meminta. Maksudnya itu apa? Kalau orang yang tidak mampu minta jangan dikasih. Contohnya Abu Dzar Al-Ghifari, kan sahabat yang dijamin masuk surga tuh Pak. Dia minta jabatan gubernur Mekah. Kata Rasulullah, tidak, kau lemah. Kan tidak mau Rasulullah ngangkat dia. Tapi kalau kita memiliki kemampuan, tiru seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Angkat aku menjadi bendahara negeri ini, karena aku orang yang mumpuni dan amanah. Jadi kalau kita mampu, kita maju. Jadi itu Pak ya. Kalau memang kita mampu, kita yang harus mempromosikan diri kita. Boleh. Jadi janganlah dikira orang yang minta jabatan tuh, yang pengen jabatan tuh berarti ini sudah menyalahi hadis Rasulullah. Dia meminta, jangan kita kasih. Enggak. Kalau memang kita mampu, ajukan diri. Kalau yang tidak mampu, baru tidak boleh Pak. Dulu ingat saya sebelum masjid di Pekanbaru ini menunjuk imam-imam yang khusus. Dulu kan kita yang jadi imam maju tak gentar aja semua Ibu. Yang tidak pandai pun berani maju tuh Pak. Jadi kalau dia tidak ngukur aku ini mampu atau tidak ya, itu maksudnya itu Pak. Ada lagi Bu ya, diancamnya jamaah, siapa yang nukar aku jadi imam pecah pembuluh otak, aku tanggung jawab kalian. Orang tidak tahan sholat di belakang dia Pak. Iramanya tidak ada. Panjanglah lagi semua Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang yang ikhlas jadi makmum ya Pak.
Surat Ikhlas jadi baca tidak ikhlas orang dengar ya Pak. Padahal udah pendek no. Awak dah terbela-bela lah bapak tu tidak boleh gitu Bu. Nah, akhirnya awak ceramah di situ. Bapak tu jadi imam, awak pula yang stres dibuatnya Pak. Nih menyesal lah saya bela bapak nih. Orang yang mampu azan, azan lah kan gitu Pak kan. Nah, bukan sembarang. Kalau dulu kan sembarangan aja Pak. Kadang siapa yang duluan sampai ke masjid sholat sunat di depan mik azan tuh Bu, supaya tidak dipotong orang Pak. Kadang lucu juga. Pas saya misalnya dulu Bu ya, mengejar amalan yang paling tinggi lah sebelum azan kita udah di masjid. Itu yang pengen azan tuh Bu, udah meredeng-redeng gayanya masing-masing tuh Pak. Yang mana yang duluan nanti nih, yang mana ini nunggu ini sholat sunat dulu cepat Pak. Nunggulah ini ya, sudah tuh tegak-tegak di depan mik tuh. Berarti itu ini udah masuk kekuasaan dia nih. Nah, sudah tuh azan lah dia Bu. Aturan mau orang ke masjid jadi ndak dia Pak. Betul-betul suara ninja warrior tuh Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, mengadulah dia habis itu ke rumah saya waktu itu. Heran saya nengok masyarakat sini Ustaz. Saya azan dilarang-larang. Nggak tahu dia kurang Pak. Jadi saya bilang aja, bukan apa-apa Pak, biarin aja lah orang tua azan. Bapak nggak usah lagi. Nggak bisa lah macam itu Ustaz. Ini kan amalannya besar Ustaz. Nggak juga mau Pak minta maaf saya Pak. Suara Bapak tuh nggak ada enaknya Pak. Sakit telinga orang dengar ya. Berdosa orang kalau dengar Bapak azan, nah baru berhenti dia Pak. Udah capek-capek cari yang lembut-lembutnya nggak juga bisa Pak kan. Jadi kata-kata Abu Bakar ini betul Bu, aku bukan yang terbaik di antara kalian, tapi aku terpaksa. Kemudian aku ingin di antara kalian ada yang mampu menggantikan posisi aku ini, gantilah. Nah, boleh, kalau ada rasanya mampu tunjuk ganti aku, lebih aku mau lagi untuk digantikan. Dan aku ingatkan kepada kalian, jangan kalian kira aku bisa melaksanakan sunnah Rasulullah secara penuh. Itu pengakuan Abu Bakar tuh Pak ya. Janganlah orang kita harus ikut sunnah. Abu Bakar sendiri udah ngakui Pak. Jangan kalian kira aku bisa mengikuti sunnah Rasulullah secara keseluruhan. Tidak, kata Abu Bakar, aku tidak akan mampu melaksanakan semuanya. Karena Rasulullah itu dijaga dengan wahyu, malaikat selalu bersamanya. Sementara iblis selalu bersamaku. Jadi tidak mungkin Pak, kita ini mampu mengamalkan sunnah Rasulullah semua itu tidak mampu. Abu Bakar sendiri ngakui, aku tidak akan mampu. Karena aku tidak ada dijaga wahyu dan tidak ada malaikat bersamaku. Kalau kalian berkeras juga, sholat isya kita dulu. Subhanakallah. Itu nak termasuk Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, telah sama mengikuti kajian pada malam hari ini dan seluruh satu kajian kami